Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dilan Faisal Rahman. Saya dari kelas FA1 D4 Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktikum uji coba sederhana karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai. Di sini kita akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu uji coba sederhana karbohidrat. Nah, di sini juga ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada alat. Nah, ini alatnya yaitu betadin. Lalu bahannya yaitu tepung, lalu gula pasir. Setelah itu di sini ada pisang, margarin, biskuit, telur rebus, tahu, lalu tomat dan kentang. Nah, jadi cara kerjanya itu nanti setiap bahan-bahan makanan ini kita akan beri 2-3 tetes betadin, lalu tunggu sekitar 3-5 menit apakah di makanan ini, bahan-bahan makanan ini ada yang berubah atau tidak. Nanti kita amati. Oke, setelah 5 menit kita dapat melihat hasilnya, yaitu di sini ada perubahan pada yang pertama, yaitu pada tepung. Tepung ini mulai berubah warna ya. Asalnya warnanya putih karena mungkin tercampur dengan betadin, maka bagian yang terkena betadin itu berubah warna menjadi hitam. Lalu di sini juga gula juga berubah warna, tetapi hanya bagian yang terkena betadin saja yang berubah warna. Lalu di sini juga ada kentang berubah warna, lalu tomat tidak berubah warna. Setelah itu biskuit ada perubahan juga, berubah warna. Lalu tahu tidak berubah warna, telur rebus tidak berubah warna, margarin juga berubah warna. Setelah itu margarin tidak berubah warna, lalu pisang berubah warna. Oke, karena sudah selesai praktik yang pertama, yaitu kita lanjut ke praktik yang kedua. Oke, kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu uji coba sederhana protein. Di sini ada alatnya, yaitu yang pertama ada garpu, lalu lilin, dan juga tentunya korek api. Dan selanjutnya bahannya ada roti, lalu bulu, ada tahu juga, terus putih telur, terigu, dan juga sayur kangkung atau seledri. Oh ya, satu lagi alatnya tadi yaitu penjepitnya ya. Nah, jadi cara kerjanya di sini yaitu kita membakar bahannya, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian dari bahan makanannya, tidak utuh gitu dibakarnya. Nah, dibakar lalu kita cium aromanya atau baunya, ada perbedaan atau tidak. Oke, dari hasil penelitian tadi, yaitu kalau mulai dari bahan bulu ayam. Nah, bulu ayam ini baunya seperti ya bulu ayam, setelah dibakar aromanya seperti aroma bulu ayam. Lalu roti ini yaitu aromanya aroma yang lain. Lalu putih telur. Nah, putih telur ini aroma yang lain juga. Lalu tahu ini aromanya seperti bulu ayam.
Lalu tepung terigu itu seperti seperti aroma yang lain. Lalu sayur kangkung, nah seperti aroma yang lain juga. Oke, kita berarti akan langsung melanjutkan ke praktik yang ketiga, yaitu uji coba sederhana lemak. Oke, kita lanjut ke praktik yang ketiga, yaitu uji coba sederhana pada lemak. Nah, di sini ada alatnya, yaitu berupa kertas kopi dan juga garpu. Nah, setelah itu ada bahannya, yaitu mentega, lalu larutan gula, setelah itu ada kecap, lalu ada minyak. Nah, terus ada inapan, jadi ada tahu, kuning telur, lalu putih telur, dan juga roti. Nah, setelah itu yang terakhir adalah ada nasi. Nah, tapi nasinya ini gunanya hanya sedikit saja, karena yang diambil di bahan makanannya itu sampelnya, jadi hanya butuh sedikit saja. Nah, jadi cara kerjanya yaitu bahan makanan tadi semuanya ditaruh di kertas kopi. Nah, untuk untuk larutan gula, kecap, dan minyak sama ditaruh di kertas kopi. Lalu untuk makanan yang padat itu setelah ditaruh di kertas kopi kayak digepengin gitulah, kayak dijadiin bubuk, kecuali yang kayak berbahan dasar tahu kan rada kenyal gimana gitu, atau yang kuning telur atau putih telur. Nah, itu kan bahannya rada gimana, nah jadi rada kayak lembek. Nah, itu juga dibanyak-banyak sampai halus. Setelah halus, kita amati di dalamnya itu di kertas kopinya itu tembus atau tidak. Nah, sama juga dengan yang berbahan dasar cair seperti larutan gula, kecap, dan juga minyak, itu juga diamati tembus atau tidak. Nah, tanpa berlama-lama, langsung gas. Hasil laporan yaitu setelah didiamkan beberapa saat, nah saya menemukan bahwa pertama adalah larutan gula, yaitu tidak tembus. Lalu larutan gula tembus. Lalu ada margarin, yaitu tembus. Lalu kecap tidak tembus. Lalu minyak itu tembus, dan tahu itu tembus, tepung tidak tembus. Lalu ada nasi tembus sedikit, lalu kuning telur juga tembus sedikit, roti itu tidak tembus, dan yang terakhir putih telur itu tembus. Oke, karena praktiknya sudah selesai, sekiranya kalau ada kata-kata dari saya atau ucapan ada yang salah, dan juga dari praktiknya juga tadi dari praktik pertama, kedua, dan ketiga itu ada yang keliru atau salah juga, mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.